acara selanjutnya, yaitu acara inti seminar kita pada hari ini, yakni pemaparan hasil temuan lapangan dengan beberapa presenter yang sangat luar biasa dan kece pada hari ini. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, mohon misalkan ke moderator. Moderator kita pada hari ini adalah saudari Anur Rohmah Suci Habibah. Kepadanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Master of Ceremony yang telah memandu acara pembukaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan dan memandu kegiatan inti pada kegiatan seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anur Rohmah Suci Habibah, selaku moderator dalam sesi inti seminar hasil temuan riset lapangan pada mata kuliah Sejarah dan Wawasan Kemaritiman dengan tema Orang Bajo Penjaga Laut di Teluk Mutiara. Baiklah, sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya membacakan susunan sesi inti seminar hari ini. Yang pertama, ada pemaparan hasil temuan riset lapangan terkait komunitas Bajo di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu pada sesi kedua ada sesi tanya jawab dan diskusi, dan sesi terakhir yaitu sesi penarikan kesimpulan. Adapun sesi ini merupakan hasil temuan riset lapangan terkait kehidupan masyarakat Bajo, hubungan mereka dengan laut, serta peran mereka sebagai penjaga ekosistem dan budaya maritim di kawasan Teluk Mutiara. Namun, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak. Jadi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan para presenter hebat kita pada siang hari ini. Mereka adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah angkatan 2024 yang telah turun langsung melakukan riset lapangan terkait komunitas Bajo di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita sambut presenter pertama kami, yaitu Muhammad Nisham. Muhammad Nisham ini berasal dari Sebati, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ia lahir di Sebatik, Malaysia, tepatnya pada tanggal 30 September 2004. Ia adalah putra kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari Bapak Andi Amir Faisal dan Ibu Sarifah Sanusi. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Di waktu luang, ia gemar bermain bola dan suka menjelajah. Adapun pedoman hidup yang sangat inspiratif dari Muhammad Nisham ini, walaupun ringgit di kantongku, tapi Garuda tetap di dadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lalu kita sambut kepada presenter kedua kita, yaitu saudari Imel Putri Cahyati. Imel Putri Cahyati ini lahir di Buta Turatea, Jeneponto pada tanggal 5 Juni 2007. Ia adalah anak tunggal dari Bapak Muhammad Irman Nurdin dan almarhumah Ibu Darnawati. Imel merupakan lulusan dari Man Jeneponto, di mana bercerita dan mendengarkan cerita sudah menjadi hobinya. Adapun pedoman hidup yang unik dan penuh makna dari Imel ini ya, berduit, di mana arti D itu berdoa, U untuk berusaha, I untuk berikhtiar dan dan T untuk bertawakal. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita melangkah ke presenter ketiga kita pada siang hari ini, yaitu saudari Anissa Hairia Haris, yang akrab disapa Anissa. Anissa ini lahir di Pinrang pada 22 Desember 2005. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara, putra dari Bapak Muhammad Haris dan Ibu Eni Mustafa. Anissa kemudian tinggal dan dibesarkan di Bumi Nenek Mandomo, Kabupaten Sidenreng Lapang, dan merupakan alumni UPT SMA Negeri 1 Sidenreng Lapang. Ia terus menekuni hobinya yaitu membaca buku, serta menjalani kesehariannya dengan moto hidup Veni Vidi Vici. Masuklah kita kepada presenter keempat, yaitu Saudara Andi Watam. Watam ini lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Juni 2006. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, putra dari almarhum Bapak Sudirman dan Ibu Jusneyati.
Waton merupakan lulusan UPT MAN 1 Kota Makassar. Mendengarkan musik dan menonton film suatu hobi bagi dirinya. Adapun pedoman hidup yang ia jalani yaitu tidak perlu ada yang disesali hari ini, cukup kita perbaiki. Masuklah kita kepada presenter kelima, yaitu Saudari Mutiara Imelia. Mutiara Imelia ini lahir di bumi Masen Rempulu Nrekang pada 24 Maret 2006. Ia adalah anak bungsu dari Bapak Ramli dan Ibu Surtia. Mutiara ini merupakan lulusan UPT MAN 3 Bonek, bernyanyi dan berolahraga sudah menjadi hobinya. Adapun pedoman hidup yang ia jalani yaitu bukan siapa-siapa, mohon maaf, kami dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Masuklah kita kepada presenter terakhir, yaitu Muhammad Ridwan. Ridwan ini berasal dari bumi Lasindrang, Kota Pindrang. Ia lahir pada 22 Agustus 2006. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, putra dari Bapak Muhammad Ramli dan Ibu Mulyanti. Ridwan adalah alumni SMA Negeri 1 Polewali Mandar. Di waktu luang, ia gemar mendengarkan musik indie dan membaca novel. Adapun pedoman hidup yang Ridwan tekuni yaitu tak perlu jadi sempurna, cukup jadi dirimu yang sebenarnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada ke-6 presenter hebat kita pada siang hari ini. Untuk presenter, silakan beri tempat yang telah panitia sediakan. Mohon maaf, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, kan tadi ada kesalahan teknis. Jadi di waktu ini kami akan menampilkan video dokumenter yang telah dilewatkan pada sesi pertama tadi. Dipersilahkan. Dokumentasi atas kegiatan riset lapangan kita di Desa Popisi. Tanpa berlama-lama, kepada Saudara Muhammad Hisham selaku presenter pertama dengan alokasi waktu 15 menit
Nanti jika waktunya sudah hampir habis, saya akan beri kode untuk menyelesaikannya. Kami persilakan untuk menyampaikan pembahasan mengenai prosedur dan metodologi pelaksanaan kegiatan riset lapangan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisham yang akan membawakan materi tentang prosedur dan metodologi pelaksanaan. Saya juga merangkap sebagai sekretaris kepanitiaan di Sekolah Riset Maritim dalam mata kuliah Sejarah Wawasan dan Kemaritiman. Teman-teman bisa lihat di atas, langkah awal kami dalam praktik lapangan ini kami mulai dengan persiapan, yang dimana kami menentukan lokasi awal dari praktik lapangan kami ini sendiri. Sekitar tanggal 26 Januari 2026 di dalam kelas, tepatnya di jam mata kuliah Sejarah Wawasan dan Kemaritiman, dihadiri dengan 4 dosen pendamping sekaligus pembimbing mata kuliah itu. Kami membahas beberapa penentuan lokasi sekaligus pembentukan kepanitiaan dan dipilihlah beberapa kepanitiaan inti dan ketua panitia, sekretaris dan bendahara. Adapun penentuan lokasi, kami memberikan 4 opsi pada saat itu, yang diantaranya adalah Labuan Bajo, Banda Neira, Jakarta, dan Labengki di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tenggara. Namun dalam sesi rapat kami juga menyeleksi tempat-tempat tersebut apakah cocok. Kami memperhatikan berbagai aspek tempat-tempat tersebut, mulai dari lokasi, apakah bisa diakses secara mudah ke sana. Kami memperhatikan, terus kami juga melihat apakah di sana ada akses untuk bisa dihubungi, kayak semacam alumni atau saudara kerabat yang bisa dihubungi untuk bisa membantu kegiatan prakam kita. Dan dari hasil voting, kesepakatan bersama pemungutan suara didapatkan Kepulauan Banggai Laut menjadi tujuan praktek maritim angkatan 2024. Adapun kegiatan yang saya buat nanti akan saya lampirkan di belakang, surat kepimpinan fakultas untuk memberitahukan bahwasanya kegiatan kami ini akan diadakan pada waktu sekitar tanggal 10, sekitar 11 sampai 14. Terus ada Bupati Dinas Perhubungan. Surat ini kami tembuskan ke dalam daerah Banggai Laut dengan tujuan untuk meminta agar dimudahkan akses di sana, dan kami mendapatkan akses berupa mobil untuk bisa digunakan ketika kami melakukan riset di Banggai Laut. Adapun instrumen dan pedoman wawancara yang telah disiapkan secara bersama dan dibantu oleh Pak Lamaliu dalam proses pembuatan pedoman wawancara. Itinerary, dalam sesi rapat juga kami membentuk sebuah itinerary susunan rundown acara yang kami buat sendiri. Pembagian kelompok, saya sendiri membagi kelompok sekitar 6 kelompok. 8 kelompok dalam untuk memudahkan pengambilan sampel nanti di daerah Banggai Laut. Budget sendiri adalah budget berasal dari, saya tidak lampirkan semua ini, hanya sampel saja, itinerary dan instrumen pedoman wawancara. Next. Nah, perjalanan awal kami dimulai sekitar tanggal 11 April, sekitar jam 6 pagi kami sudah mulai berkumpul di kampus. Sebelum ke bandara, kami diberi wejangan sama dosen tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika perjalanan kami dari Makassar ke Banggai. Salah satunya adalah nasihat dari para dosen, Pak Lam mengatakan jika ada sesuatu barang yang diberikan dari orang luar, itu jangan semena-mena untuk diambil, jangan semena-mena untuk dibantu, karena takutnya ada kejadian semacam penipuan atau apalah begitu. Itu harus kita antisipasi nanti ketika di dalam perjalanan. Perjalanan kami dari kampus ke Bandar Udara Hasanuddin, kami tempuh menggunakan dua dalmas melalui jalan tol. Sampai di sana,
sampai di Bandara Hasanuddin, penerbangan kami terbagi menjadi 2 sesi. Menggunakan kapal udara Batik Air. Sesi pertama di jam 10. Pemberangkatan sekitar 1 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin ke Luwu Banggai. Sesi kedua itu di jam 1. Ada sedikit terjadi kendala dalam proses pemberangkatan atau delay pesawat. Makanya jeda antara pemberangkatan pertama dan pemberangkatan kedua itu 1 jam jedanya. Terus ketibaan di Luwu Banggai tadi, kami menggunakan bis atau dalmas tadi dipaparkan ke pelabuhan Luwu Banggai, lalu menggunakan kapal atau feri untuk menyeberang lagi ke daerah Banggai Laut dengan estimasi waktu sekitar 7 jam. Kami berangkat itu di jam 3 sampai itu kira-kira jam 8 sampai atau 9 malam itu. Terus dengan bantuan juga dari lobi-lobi dosen sendiri, kapal itu kami berhasil tahan karena keberangkatan feri pada saat itu sangat cepat sebelum kedatangan kami. Namun dengan bantuan para dosen dan Pak Ilham melobi kapten kapal sehingga kapal tersebut mau mengundur perjalanannya sekitar 3 jam, teman-teman. Jadi kapal mengundur jadwal perjalanannya 3 jam. Setelah sampai di Banggai Laut, kegiatan kami yaitu melakukan penelitian sesuai dengan itinerary kami dan juga mengambil sampel menggunakan instrumen hasil wawancara kami itu tadi. Lalu di tanggal 14 di jam 7 kami mulai check-in. Kebetulan lokasi nginap kami dengan pelabuhan itu tidak jauh, sekitar 200 meter saja dari pelabuhan lokasi nginap kami. Jadi ketika jam 7 itu kami sudah bersiap-siap, lalu check-in di pelabuhan, langsung naik ke kapal. Perjalanan dari Banggai Laut menggunakan kapal Sinabung itu estimasi waktu sekitar 27 jam. Lalu kami transit juga di daerah Bau-Bau di pelabuhan Murhum. Lalu melanjutkan perjalanan ke Makassar. Berangkat dari homestay jalan kaki ke pelabuhan itu sekitar 200 meter. Check-in lalu pulang menggunakan kapal KM Sinabung. Ini. Lanjut. Nah, luaran kegiatan kami. Nah, mungkin itu sedikit dari saya mengenai metodologi penelitian kami. Saya Muhammad Isyam pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada presenter pertama kami, yaitu Muhammad Isyam. Baik, kepada Saudara Email Putri Cahyati sebagai presenter kedua, kami persilahkan untuk menyampaikan hasil temuan mengenai profil Desa Popisi. Baik, terima kasih kepada moderator saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar pemaparan dari Sekretaris Panitia mengenai metodologi dan juga prosedur pelaksanaan riset maritim kita pada waktu lalu di Banggai, maka di sini saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran umum mengenai Desa Popisi yang dijadikan tempat riset maritim kita di angkatan 2024 ini. Oke, selanjutnya. Nah, Desa Popisi ini terletak di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Desa Popisi ini memiliki luas wilayah kurang lebih 7,3 hektar dan ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kondisi wilayah dari Desa Popisi, daratnya itu berbukit dan sedikit terjal, namun pantainya landai, sehingga mudah untuk mengakses laut. Ini sangat penting karena orang-orang di Desa Popisi itu dominan pekerjaannya adalah seorang nelayan. Selanjutnya di Desa Popisi juga ditumbuhi aneka ragam pepohonan seperti bakau, jati, serta tanaman komoditas seperti kelapa dan juga cengkeh. Selain itu terdapat juga sumber mata air berupa sumur yang digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, Desa Popisi
awalnya adalah sebuah dusun dari desa Lokotoy. Nah, desa Popisi ini menjadi sebuah desa pada tahun 1959. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya desa Popisi adalah dusun dari desa Lokotoy yang dulunya desa Popisi ini adalah bernama Sama Asasal. Nah, lalu kemudian seiring berkembangnya waktu dan perkembangan populasi di Sama Asasal, Bapak Paina, yakni kepala desa dari desa Lokotoy itu menginisiasi perpecahan dari dusun Sama Asasal ini menjadi desa Popisi, dan diangkatlah kepala desa pertama yakni Nasir Timpas yang menjabat dari tahun 1959 sampai 1975. Nah, kepala desa saat ini adalah Rahmat Rukman yang menjabat selama 3 periode. Jumlah penduduk dari desa Popisi sebanyak 842 jiwa atau 238 kepala keluarga. Adapun agama yang dianut di desa Popisi itu ada 3 agama. Yang pertama ada Islam, yang menganutnya itu sebanyak 835 jiwa, dan ada Kristen Protestan yang menganutnya itu sebanyak 4 jiwa, Kristen Katolik yang menganutnya itu sebanyak 3 jiwa. Selanjutnya, nah, adapun ekosistem laut dari desa Popisi, yang pertama adalah di desa Popisi terdapat terumbu karang dan padang lamun. Nah, perairan di desa Popisi itu juga dangkal yang merupakan habitat ikan karang. Salah satunya adalah spesies endemik yakni ikan kardinal yang hidup di perairan dangkal di sekitaran Laut Banggai. Ada juga keanekaragaman hayati laut dengan nilai ekonomi tinggi yakni ikan kerapu, kakap merah, baronan, gurita, teripang, dan cumi-cumi. Nah, saat ini pemerintah melarang penangkapan ikan Napoleon dan kerapu tikus dikarenakan ikan Napoleon dan kerapu tikus ini populasinya sudah menurun. Oke, selanjutnya. Nah, awal mula kedatangan orang Bajo di Popisi. Orang Bajo di Popisi awalnya berasal dari Pulau Peleng. Mereka datang secara bergelombang sejak tahun 1970-an dengan menggunakan perahu sope. Nah, mula-mula mereka itu tinggal di perahu sope yang diberikan sedikit atap daun nipah untuk melindungi dirinya dari panasnya matahari dan juga hujan. Orang Bajo yang pada tahun 1970-an itu dulunya berpindah-pindah atau nomaden. Nah, setelah tahun 1980-an, orang Bajo mulai membuat rumah apung di atas tebing karang sekitar 500 meter dari bibir pantai. Jadi orang Bajo membuat rumah apung di tebing karang. Oke, selanjutnya. Nah, namun pada tahun 2002 terjadi tsunami. Nah, dari kejadian atau bencana ini, orang-orang Bajo itu kemudian berpindah, yang awalnya bermukim dan membuat rumah apung di tebing karang itu berpindah ke bibir pantai atau pesisir karena tsunami tersebut. Nah, rumah mereka saat ini itu umumnya berupa rumah-rumah panggung yang dihubungkan oleh jeti atau jembatan titian. Dulu rumah mereka menggunakan atap daun nipah, tapi sekarang sudah beralih banyak ke atap seng. Seperti yang bisa kita lihat di gambar samping ini adalah desa Popisi, yang dimana desa Popisi ini sudah dominan, dan bahkan kalau saya pribadi tidak menemukan atap dengan daun nipah lagi. Oke, saat ini sebagian besar pemukiman sudah berada di daratan pesisir, dan desa Popisi ini juga sudah ada transportasi angkutan umum yang sudah menjangkaunya. Oke, selanjutnya. Nah, populasi dan pendidikan orang Bajo. Jadi populasi orang Bajo di desa Popisi itu sebanyak 96% atau 812 jiwa dari total 842 jiwa penduduk di desa Popisi. Jadi 4%-nya atau sekitar 15 atau 30 jiwa itu bersuku lain, baik itu suku Makassar, Bugis, Buton, Mandar, Saluan, dan Belantak.
Nah, di Desa Popisi juga ada tokoh masyarakat Bajo yang sudah berhasil menduduki jabatan penting seperti Bapak Wedi Patiwael yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut. Dan ada juga Bapak Abid Haji Ilyas, Wakil Bupati Banggai Laut terpilih. Nah, adapun fasilitas yang ada di Desa Popisi itu yang tersedia sekarang adalah hanya PAUD dan juga SD. Ini dia mungkin bisa dilihat. Ini ada PAUD-nya, nama PAUD-nya Padakuang Desa Popisi dan ada SD Negeri Popisi. SD ini dibangun pada tahun 1983. Nah, jadi warga yang hendak menempuh pendidikan lanjutan setelah tamat SD harus dilakukan di luar Desa Popisi, baik itu di Desa Lakotoy atau di Kecamatan Banggai. Nah, adapun data pendidikan yang kami dapatkan, yang sudah tamat SD itu sebanyak 261 jiwa, tamat SMP 82 jiwa, tamat SMK atau SMA sederajat 129 jiwa, diploma 3 ada 3 jiwa, diploma 4 ada 33 jiwa, belum tamat SD sebanyak 106 jiwa. Oke, next. Nah, selanjutnya bahasa dan budaya. Di Desa Popisi, bahasa Bajo itu masih kental, yang masih digunakan di kalangan masyarakat termasuk generasi usia dari 4 sampai 15 tahun. Ya, walaupun demikian, anak-anak Bajo yang ada di Desa Popisi tersebut itu belajar bahasa Indonesia di sekolahnya. Adapun pakaian adat dari Desa Popisi itu mungkin bisa dilihat di sini. Ada teman yang memakai pakaian adat tersebut pada saat kita ke sana. Ini adalah pakaian adat kain safin yang berwarna hijau kuning. Model untuk prianya bisa kita lihat di sini itu celana dan songkok, dipakai saat pernikahan, upacara adat dan penyambutan tamu. Kalau perempuannya itu rok dengan tutup kepala berbentuk perahu. Oke, ada beberapa tradisi yang ada di Desa Popisi. Yang pertama itu, maaf di sini ada kesalahan penulisan, tidak ada tradisi mencelupkan bayi. Padahal pada saat kita ke sana masih ada teman-teman yang menemukan tradisi tersebut. Jadi sampai sekarang tradisi itu masih dijalankan. Jadi ketika ada bayi lahir, maka tradisi mencelupkan bayi ketika bayi tersebut baru lahir itu masih ada. Selain itu, ada juga ritual pembuatan perahu, yakni baca-baca. Yang dibaca-baca itu adalah onde-onde dan kue lapis. Adapun pantangan dan kepercayaan yang diyakini dari orang-orang di Desa Popisi itu, yang pertama adalah tidak melaut di hari Jumat, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya orang di Desa Popisi itu dominan Islam. Jadi mereka tidak melaut karena sholat Jumat di hari Jumat. Oke, selanjutnya itu tidak melaut di bulan purnama, dan mereka juga percaya hantu laut, gurita raksasa, dan duyung. Nah, gangguan dari hantu laut, gurita raksasa, duyung itu bisa diatasi dengan doa, rokok, dan kopi. Adapun makanan pokok dari orang-orang di Desa Popisi itu adalah sagu olahan atau sinole. Nah, sinole ini adalah sagu yang diberikan kelapa lalu digoreng. Nah, selain sinole ada juga kapurung. Oke, selanjutnya. Oh ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran umum tentang desa yang kita jadikan tempat riset maritim untuk angkatan kami, yakni 2024. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.